Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Bella Octavia Destani. Saya akan menjelaskan mengenai pola dan tujuan pendidikan agama Kristen. Pola dan pendidikan agama Kristen yaitu meliputi 3 tempat, keluarga, sekolah, dan gereja. Keluarga merupakan pengajar utama dan pertama bagi anak dalam pendidikan agama Kristen, yang dipertanggungjawabkan oleh orang tua melalui teladan yang dicontoh oleh anak. Pendidikan agama Kristen dalam keluarga merupakan pendidikan non-formal. Jadi, dalam pendidikan agama Kristen, melalui keluarga, orang tua bisa memberikan contoh bagi anak dalam tujuan mengembangkan iman dan pengenalannya akan Tuhan. Aktivitas sehari-hari yang rutin seperti berdoa sebelum makan, berdoa sebelum dan sesudah tidur, ibadah dalam keluarga, atau membaca Alkitab bersama-sama. Merayakan hari besar agama Kristen dalam keluarga juga dapat meningkatkan rasa kasih kepada satu sama lain dan juga terhadap Tuhan, seperti hari Paskah dan hari Natal. Yang kedua, pendidikan agama Kristen dalam sekolah. Pendidikan agama Kristen dalam sekolah ini dimulai dari pembagian pelajaran dan pengajaran kepada murid sesuai dengan kebutuhan murid demi pertumbuhan imannya. Tugas dari seorang guru agama yaitu mengarahkan untuk lebih dekat dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di sekolah. Guru agama Kristen juga harus mengutamakan tujuan Tuhan dan meminta arahannya dalam misi sucinya. Jadi, di sekolah, guru agama berperan penting bagi kualitas pengajaran dan juga bertanggung jawab atas iman murid-murid. Pelajaran agama secara umum bukan merupakan pelajaran yang utama atau diutamakan, terlebih dalam ujian sekolah. Guru harus berusaha untuk meningkatkan minat murid dan orang tua untuk mendalami pentingnya peranan pelajaran agama di sekolah bagi pertumbuhan murid dalam menjalin hubungan dengan Tuhan di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Dengan misi yang diserahkan Tuhan kepada guru agama, guru harus terus mendekatkan diri kepada Tuhan dan meminta perbaharuan dalam dirinya agar terus menerima tuntutannya dalam tugasnya mengajar agama selama di sekolah. Yang ketiga, pendidikan agama Kristen di gereja. Pendidikan agama Kristen di gereja berpengaruh besar bagi perkembangan iman jemaat. Tidak hanya jemaat, namun pendeta dan pelayan gereja juga harus turut menerima perbaharuan rohani waktu demi waktu. Firman Allah yang diberitakan baiknya berpusat dalam pengaruhnya bagi kebutuhan iman jemaat. Segala jenis kegiatan gereja harus didiskusikan oleh seluruh anggota gereja demi pertumbuhan bersama dalam rohani dan relasi dengan Allah. Jadi, gereja menjadi tempat berkumpul setiap minggu bagi jemaat. Jadi, gereja merupakan tempat menjalin hubungan dengan manusia atau satu sama lain yang paling besar dalam aspek jarak serta jumlah. Diiringi dalam hubungan oleh antar sesama, kemajuan dan keintiman hubungan dengan Tuhan juga harus diperjuangkan. Jemaat harus saling menjaga serta melindungi satu sama lain dari kemungkinan pengaruh buruk di luar gereja yang bisa masuk ke dalam gereja. Perlu adanya hubungan persaudaraan yang erat dan berkembang dengan bantuan satu sama lain, sehingga jemaat bisa saling berkembang dan bertumbuh, serta membangun komitmen untuk bersama-sama mendekatkan diri dengan Tuhan dan mengevaluasi diri. Dan yang terakhir adalah tujuan pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen bertujuan untuk memperbaharui manusia menjadi semakin serupa dengan Allah, mempererat hubungan dan keterlibatan Allah bagi kehidupan setiap harinya. Pendidikan agama Kristen memperkenalkan dan memberi pengertian lebih dalam mengenai Allah dan misi serta rencana agungnya bagi ciptaannya. Jadi, pendidikan agama Kristen sangat dibutuhkan oleh setiap orang untuk dipelajari sejak dini, supaya pertumbuhan iman dan juga kepercayaannya serta hubungan keintimannya dengan Tuhan semakin bertumbuh hari demi hari. Sekian dari saya, terima kasih.